di desa. Selamat kepada pemimpin baru hari ini. Orang-orang berteriak kegirangan. Tapi anak-anak di sekolah jelas tidak senang. Ketika orang dewasa tidak memperhatikan kunci gerbang sekolah. Saat kepala sekolah baru ingin masuk sekolah, anak-anak pegang sepatu mereka dan mengarahkan ke dia. Melempar dan berteriak, "Cepat dan bawa Jen kembali." Kepala sekolah baru lihat itu dan ketakutan. Langsung pergi. Sisi ini. Orang tua itu sudah sampai kementerian. Dia ingin bertemu menteri. Tapi menteri sedang rapat. Sudah malam juga. Sepertinya kalau pergi, mobil sudah pergi, tidak akan bisa kembali. Karena itu, biarkan karyawan dapat menghentikannya. Masih berani berjalan ke ruang pertemuan. Melihat orang tua itu di depan wajahnya. Beberapa pejabat yang ditugaskan di departemen itu sedikit terkejut. Meskipun kisah tentang pergi ke sekolah sudah sampai kementerian, tapi dia pikir bahwa dia masih harus memperkenalkan diri lagi. Selesai berbicara, dia lepaskan jaket. Mereka semua seperti ingin menghindari. Sedikit bingung. Tapi ketika dia tunjukin lukaan di punggungnya, semua orang terdiam. Saat ini, rahasianya mulai diungkap. Nama dia adalah Kimani Nganga Maruge. Dia adalah orang yang merebut kemerdekaan di Kenya. Juga yang pertama melawan kolonial Inggris Raya. Dalam perlawanannya, dengan jumlah berkorban, lebih dari 1 juta prajurit telah dikirim ke pusat perang. Dan Maruge adalah salah satunya. Di sana, semua orang dipukuli. Mengapa dia harus membungkuk untuk pergi di jalan? Karena penjajah telah menempatkan di lututnya. Mengapa dia takut ketika melihat mesin pengupas? Karena penjajah sering buat pensil tajam. Tusuk telinganya. Mengapa tidak ingin lihat situasi kekerasan di sekolah? Karena rekan senegaranya ditekan oleh kekerasan. Mengapa dia menangis ketika dia melihat anak itu? Karena dia juga pernah memiliki keluarga pemanah yang bahagia. Tapi semua ini, sialan nyata dan rampok dari penjajahan. Untuk dapat kabar, mereka menggiling tulang-tulangnya, potong jari kakinya. Untuk keluarga dan teman-teman, dia dikorbankan banyak hal. Dia hanya ada satu permintaan. Dia hanya ingin membawa Jen kembali. Setelah dia pergi, kemudian, tidak ada satu suara pun di ruangan itu. Semua orang terpesona oleh sejarahnya. Jika bukan dia, yakin momentumnya pendidikan ini. Gambar Ratu Inggris. Hari berikutnya, guru Jen juga kembali sekolah. Anak-anak sangat senang. Rasa senang dan kecemasannya di wajah berakhir dengan bahagia. Tapi, untuk memahami surat, mungkin dia akan memakan waktu cukup lama. Lihat huruf yang sulit. Pikirkan lagi dan lagi. Dia masih memutuskan untuk mencari Jen. Dia mau minta tolong. Dengan kemampuannya, jika dia hidup akan tidak dapat membaca surat ini. Mohon bantuannya dari Jen. Jen ambil surat itu. Setelah lihat, menyerahkan surat itu untuk kepala sekolah, yang selalu tidak puas. Suruh dia membaca. Wakil kepala sekolah ambil surat. Lihat isi suratnya. Diam sebentar. Surat ini. Surat dari Presiden Kenya untuk berterima kasih kepadanya. Kepada tahanan 4399. Saya atas nama Republik Kenya. Anda bisa menerima biaya ganti rugi. Apa yang Anda telah mengalami dalam masa penjajahan. Di penjara di Bra dari 1951 hingga 1953. Tahun 1953 sampai tahun 1955 ditahan di Lanjiata. Tahun 1955 sampai tahun 1957 di penjara di Manyan. Dari tahun 1957 hingga 1959, dia dipenjarakan di Barkasi. Tahan 4399 telah ditahan selama 20 tahun. Pasti tetap setia pada rakyat, tidak melanggar janjian.
disiksa secara brutal. Terima kasih atas pengorbanan heroik Anda untuk pembebasan negara kita. Dikirim oleh Presiden Republik Kenya. Kami hari ini, terima kasih kepada Tuan Maruge. Setelah mendengarkan isi surat itu, dia tidak bisa tahan air mata. Presiden tidak pernah lupa mereka. Dia tidak pernah minta ganti rugi. Hanya ingin anak-anak bahagia. Mereka bisa mengorbankan seluruh hidupnya. Itu sudah cukup. Setelah mendengarkan, dia kira tidak menyerah kuliah. Karena mimpinya menjadi seorang dokter hewan. Film ini dari kisah nyata. Ini Maruge di kehidupan nyata. Tidak hanya membuat siswa sekolah dasar yang paling tua rekor dunia Guinness, juga diundang oleh PPP. Berpartisipasi dalam pidato pendidikan. Dia percaya pada kekuatan pena. Pelajari untuk masa depan. Perilakunya juga menyemangati lebih banyak siswa Kenya untuk mendaftar kuliah. Orang yang mengajar juga orang yang memberi contoh yang baik. Dia berusia 84 tahun telah mengatasi hambatan kuliah di sekolah dasar. Makanya kita ada alasan apa untuk tidak manfaatkan kuliah.